Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 8B ingin menjelaskan Mahjab Sistem Dunia bagian kedua. Sistem dunia pada tingkat global. Saya akan mencoba menjelaskan sepengetahuan saya dan yang menurut saya baca. Di antara tiga aliran perkembangan yang dominan, perspektif sistem dunia adalah satu-satunya yang bersikeras mengambil seluruh dunia sebagai unit analisis. Oleh karena itu, perspektif sistem dunia berkontribusi dengan menawarkan pendekatan khusus untuk mengkaji dinamika global yang umumnya diabaikan oleh perspektif modernisasi dan ketergantungan. Dalam bagian ini, 3 studi empiris sistem dunia di tingkat global dibahas yang akan meliputi pertama, Wallerstein tentang fase penurunan ekonomi dunia kapitalis selama krisis abad ke-17. Kedua, Bergesen dan Schonberg tentang global pancak kolonialisme. Ketiga, Reset Working Group Fernand Braudel tentang pola global pergerakan buruh. Ketiga studi di atas itu menggambarkan bagaimana asumsi dasar perspektif sistem dunia membentuk agenda penelitian, metodologi, basis data, dan temuan penelitian sistem dunia. A. Wallerstein, yaitu fase penurun ekonomi dunia kapitalis. Berdasarkan premis bahwa proses ekonomi dunia modern berlangsung dalam kerangka ekonomi dunia kapitalis pada tahun 1979. Wallerstein berpendapat bahwa baik pembangunan maupun keterbelakangan unit teritorial tertentu tidak dapat dianalisis atau ditafsirkan tanpa menyesuaikannya dengan ritme siklus dan tren sekuler ekonomi dunia secara keseluruhan. Lalu bagaimana para peneliti dapat memeriksa ritme siklus ekonomi dunia kapitalis? Wallerstein menunjukkan bahwa sebenarnya ada dua rangka ritme siklus yang berbeda. Pertama, siklus kontratif dengan fase A ekspansi dan fase B kontraksi. Masing-masing siklus diperkirakan berlangsung selama 40-55 tahun. Kedua, siklus logistik yang lebih berpanjang yang diperkirakan berlangsung selama 150-300 tahun. Wallerstein telah meneliti dampak dari siklus logistik dari tahun 1450 hingga 1750. Ritme siklus ini penting karena memberikan bukti keberadaan ekonomi dunia kapitalis. Oleh karena itu, tidak seperti siklus sebelumnya pada akhir abad pertengahan tahun 1100 sampai dengan 1450. Ekspansi dan kontraksi yang terjadi kurang lebih seragam di seluruh Eropa. Siklus ini pada tahun 1450 sampai 1750 menunjukkan pola perkembangan asimetris di berbagai zona Eropa. Misalnya, aparatur politis diperkuat di Eropa Barat dan melemah di Eropa Timur, dan kewajiban feodal diperkuat di Eropa Timur atau penghambat keduanya, tetapi melemah lebih jauh di Eropa Barat laut. Satu konsekuensi di negara-negara inti. Penurunan ekonomi dunia menimbulkan masalah yang sama untuk semua zonanya. Pemerintah lesu dan keuntungan menurun. Untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang sama, seseorang harus melakukan dua kegiatan. Yang pertama, mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi atau dengan mengontraksi tingkat nilai plus yang lebih tinggi dari angkatan kerja. Kedua, meningkatkan pangsa pasar total dengan menjual monopoli atau menjadi penerima manfaat dari kegagalan pesaing. Sementara semua orang mencoba melakukan hal-hal ini, hanya sedikit yang bisa berhasil. Oleh karena itu, penurunan dalam ekonomi dunia kapitalis selalu merupakan momen peningkatan konsentrasi kapitalis. Wallerstein mencatat bahwa konsentrasi ini terlihat tidak hanya pada tingkat perusahaan tetapi juga pada tingkat ekonomi dunia secara keseluruhan. Cara lain untuk pemusatan modal dari inti adalah kolonisasi. Kemerosotan ekonomi di dunia ekonomi
memimpin kekuatan inti Eropa Timur Laut pada awal abad ke-17 untuk mengeksplorasi keuntungan ekonomi, menciptakan daerah baru produksi primer di bawah kendali langsung mereka. Hal ini menyebabkan perebutan kompetitif untuk kolonial gula di Karibia. Selain itu, ada gelombang kolonisasi kedua di Amerika yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang dilindungi bagi produsen negara inti. Kedua, konsekuensi di negara-negara pinggiran. Bagaimana mungkin negara-negara pinggiran yang mengkhususkan diri pada bahan pokok ekspor bermanuver dalam menghadapi mulainya penurunan harga dunia dan melemahnya pasar dunia untuk produk-produknya? Menurut Wallerstein, negara pinggiran ini dapat bereaksi seperti pihak lain dengan berupaya menurunkan biaya dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Di pinggir Eropa Timur, pemilik produsen besar menurunkan biaya terutama dengan menggunakan kekuatan politik dan ekonomi gabungan mereka atas buruh pedesaan untuk mendapatkan peningkatan jumlah tenaga kerja Corvée dengan mengakhiri penyewaan berhenti sewa dan dengan memaksa mantan penyewa menjadi peran budak atau buruh upahan. Seluruh dengan perluasan pasar, pemilik produsen besar di Eropa Timur mencapai tujuan untuk menghasilkan produk bersaing dengan produsen pemilik besar. Di sisi lain, ada peningkatan pasar di daerah pinggiran untuk produk-produk dari pemilik produsen besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para budak. Bagaimana bukan lain pasar dunia tetapi pasar regional. Karena pada pasar regional kurang menguntungkan dibandingkan pasar dunia sebelumnya. Pemilik produsen besar di Eropa Timur berusaha menambah pendapatan mereka dengan menciptakan kembali produk industri lokal untuk pasar regional. Dengan demikian, ada kebangkitan kembali produksi tekstil dan barang-barang logam non-mewah lokal di Eropa Timur. 3. Konsekuensi di negara semi pinggiran. Apa yang terjadi pada area semi pinggiran pada fase B ini? Apakah mereka berbagi keuntungan relatif dari inti atau penurunan relatif dari pinggiran? Mengenai hal ini, Wallerstein membedakan dua macam semi periferi, daerah yang semi periferi sebagai bagian dari penurunan dan daerah yang semi pinggiran sebagai bagian dari kenaikan. Area semi peri yang menurun ialah Spanyol dan Portugis misalnya, lebih memiliki zona pinggiran. Mereka mengalami penurunan populasi dan kekuatan negara. Oleh karena itu, mereka menjadi bangsa kekuatan inti, dan kekuatan inti merasa bebas untuk mencampur tangan dan urusan internal negara-negara semi pinggiran yang menurun ini. Daerah semi pinggiran yang sedang berkembang yaitu Swedia dan Prusia misalnya. Bagaimana berbagi beberapa keuntungan dari daerah inti tersebut. 4. Area eksternal. Pada abad ke-16 banyak negara misalnya Rusia, India, dan Afrika Barat secara eksternal terkait dengan perdagangan dengan ekonomi dunia Eropa. Dalam fase B, ketika negara-negara ini prihatin dan berjuang, mereka melawan satu sama lain. Mereka tidak memiliki waktu dan energi untuk melemahkan aparatus negara di area eksternal ini secara memadai. Jadi, Wallerstein berpendapat bahwa negara-negara ini ditetapkan berada di luar ekonomi dunia kapitalis pada permulaan krisis abad ke-17. Singkatnya, Wallerstein menyimpulkan bahwa alokasi peran dalam ekonomi dunia kapitalis tidak statis. Hal ini terutama menjadi fase B ketika pergerakan posisi besar terjadi di fase B mewakili stagnasi di atas segalanya, tetapi stagnasi sebagai jumlah dari peningkatan konsentrasi kapitalis, dan oleh karena itu peningkatan polarisasi dan diferensiasi ini tidak diperlambat kerja kapitalisme. Ini lebih merupakan bagian integral dari kapitalis itu sendiri. Demikianlah pembahasan saya tentang hal ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.